Cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Sheila. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Shelang dirinya membuat sebuah perjanjian dengan Kaisar, di mana dirinya berjanji akan membawa 11 orang pengemis yang ada bersama dengan dirinya lolos di dalam ujian kekaisaran. Dan tentunya itu adalah sesuatu yang gila yang tidak masuk akal. Dan setelahnya Shelang dia pun kembali pulang. Dan setelah dia kembali pulang, dia pun dapat melihat kalau ternyata saat ini 11 pengemis mereka semua telah didandanin dengan penampilan baru mereka setelah mereka digosok dan juga kepalanya habis dibotakin. Dan di sini Shelang dia juga meminta kepada mereka semua untuk bubar dan hanya meninggalkan Patua Shubu dan juga pangeran kelima. Dan di sini Shelang dia juga mengatakan kepada mereka kalau dirinya telah membuat sebuah perjanjian dengan Kaisar, di mana mereka semua 11 pengemis akan mengikuti ujian kekaisaran, dan jika mereka gagal maka 11 orang itu akan disingkirkan oleh Kaisar, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua. Di sini Shelang dan juga meminta kepada Patua Lan untuk lolos di dalam ujian kekaisaran dengan posisi 3 besar, yang tentunya hal itu membuat Patua Lan subuh dia pun langsung keringat dingin. Ia mengatakan kalau dirinya bisa, hanya saja bagaimana dengan 10 orang lainnya lagi. Nggak mungkin dong ucap dari orang tua itu. Bahkan untuk berdiri tegak aja mereka nggak bisa loh ucap dari orang tua itu. Namun mendengar Pak Tualan yang yakin kalau dirinya dapat lolos, tentunya membuat pangeran kelima dia pun kaget. Bagaimana mungkin orang tua ini dapat begitu yakin kalau dia dapat lolos di dalam ujian kekaisaran. Tapi Patua Shubu dia pun meminta kepada pangeran kelima untuk tidak perlu khawatir, dan kini ia pun pamit untuk istirahat sejenak. Namun untuk pangeran kelima dia juga tidak yakin bagaimana mungkin orang tua itu dapat lolos begitu saja. Dengan ucapan dari orang tua ini aneh pikiran dari pangeran kelima. Namun untuk Shelang dia pun meminta kepada pangeran kelima untuk tidak perlu khawatir. Namun 1 jam kemudian lah Pak tua ini dia pun tertangkap setelah dia mencoba untuk dapat kabur. Di sini para penjaga melaporkan kalau Pak Tualan dan juga 10 pengemis lainnya mereka mencoba untuk dapat melarikan diri, yang tentunya hal itu membuat Pak Tualan dia pun langsung berlutut dan meminta ampun dari Shelang. Dia mengatakan kalau perjanjian Shelang dan juga Kaisar adalah sesuatu yang tidak masuk akal, itu adalah sesuatu yang gila. Bagaimana mungkin mereka semua dapat lolos di dalam ujian kekaisaran? Mereka sekolah aja kagak pernah. Mereka semua mau bergabung dengan Shelang hanya karena ingin sebuah pekerjaan, bukan ingin menjadi tumbal proyek, ucap dari mereka. Namun melihat sikap pengecut dan juga ketidakkompetenan mereka, di sini pangeran kelima dia pun benar-benar kesal. Dia pun benar-benar muak dengan mereka semua, dan karena mereka ingin pergi, maka di sini pangeran kelima dia pun mengusir mereka semua untuk pergi dari tempat ini. Jika memang mereka mau pergi maka silakan pergi, yang membuat mereka semua tentunya sungguh sangat senang. Namun ketika mereka semua ingin kabur lah, mereka semua ditangkap kembali oleh para penjaga, dan mereka juga langsung dilempar ke hadapan dari Shelang. Dan di sini Shelang dia pun meminta kepada mereka semua untuk berhenti bersikap kekanak-kanakan karena mereka semua sudah tua. Namun untuk mereka semua mereka hanya dapat menangis. Mereka pun memohon kepada Shelang untuk dapat dilepaskan karena selama ini mereka hanya berbual soal bakat dan juga kemampuan yang mereka miliki kepada Shelang. Walaupun ia juga memang telah membaca banyak buku, hanya saja ia tidak pernah sekalipun sekolah formal. Bahkan dirinya aja tidak pernah lolos dalam ujian masuk universitas, apalagi ujian kekaisaran. Dan memaksanya mengikuti ujian kekaisaran dan juga lulus itu sama aja hal yang sangat amat mustahil. Apalagi mereka hanya punya waktu kurang dari 1 bulan, ucap dari orang tua itu. Namun untuk Shelang dia pun tidak menjawab pertanyaannya. Dia pun tidak menjawab apapun itu dan hanya memberikan sebuah buku kepada orang tua itu, di mana Shelang dia pun meminta kepada Pak Tualan untuk segera membaca buku itu sekarang juga. Dan Pak Tualan dia juga hanya memiliki waktu 1 batang lupa untuk menghafal semua isi dari buku itu. Dan jika tidak, maka orang tua ini dia benar-benar akan kehilangan Tony kecilnya, ucap dari Shelang. Dan benar saja, di bawah ancaman dari Shelang, di sini orang tua ini dia hanya dapat membaca buku itu saja. Namun untuk pangeran kelima dia pun hanya bisa pasrah. Bagaimana mungkin seseorang dapat menghafal semua buku hanya dalam sekejap mata? Nah itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal.
Namun ada sesuatu yang tidak diketahui oleh pangeran kelima soal patualan Sabu. Karena ketika dia ada dalam kondisi yang terancam, dia mengaktifkan sistem pertahanan diri yang membuatnya dalam waktu 1 jam dia dapat menghafal semua isi buku yang telah diberikan oleh Shelang. Dan hal itu pun dibuktikan ketika Shelang mengujinya. Dan benar saja orang tua ini dapat menghafal semua isi dari buku tersebut. Dan dia juga mengatakan semua yang ada di dalam buku, dan tentunya hal itu mengejutkan bagi pangeran kelima. Dan itu juga membuat pangeran kelima dia pun mencoba untuk dapat membuktikannya. Dan ketika dia melihat isi buku, ternyata benar. Semua yang diucapkan oleh orang tua itu benar adanya. Dan tentunya hal itu membuatnya sungguh sangat bingung bagaimana bisa orang tua ini dapat melakukannya. Bahkan tidak sampai di sana aja, orang tua ini dia juga dapat menghitung perkalian, pembagian matematika dengan sangat amat cepat. Dia hanya membutuhkan waktu sepersekian detik hanya untuk dapat menyelesaikan hitungan matematika. Dan apakah kalian tahu kondisi apa yang dimiliki oleh orang tua ini? Ini disebut sebagai ingatan fotografis. Dan ini real ya, ada ya cuy, yang membuat para penggunanya dapat mengingat dengan sangat cepat dan juga lama. Kondisi ini adalah kondisi yang sangat amat spesial yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu aja. Dan jika kalian pernah nonton acara COC yang itu loh, yang orang-orang pintar itu, mereka rata-rata memiliki ingatan fotografis cuy. Makanya mereka baca sebentar aja langsung ingat semuanya. Pintar jadinya, waduh. Apalagi kita ini yang biasanya makan micin, baca sejam yang nyangkut cuman 2 lembar, waduh. Selembar aja udah syukur. Waduh. Oke. Dan setelah menunjukkan bakat yang memang luar biasa, di sini orang tua ini dia pun diizinkan oleh Shelang untuk dapat beristirahat sejenak. Dan pada malam harinya dia pun dipanggil lagi oleh Shenlang. Di mana orang tua ini dia pun lagi-lagi dan lagi mengeluh kepada Shelang kalau dia tidak dapat lolos dalam ujian kekaisaran. Namun di sini untuk Shelang dia pun tidak menggubrisnya. Dia pun mengatakan kepada orang tua ini untuk tidak perlu khawatir. Orang tua ini dia hanya perlu fokus untuk dapat membaca, dan sisanya semua serahkan kepada dirinya. Ucap dari Shelang. Namun di sini orang tua ini dia pun masih aja pesimis yang membuat Shelang dia agak sedikit kesal juga. Dan dia meminta kepada orang tua ini untuk fokus aja membaca buku, karena dirinya akan memberikan 1000 esai kepada orang tua ini. Dengan begitu maka ujian kekaisaran tentunya akan sangat amat mudah. Ucap dari Shenlang, yang pada akhirnya orang tua ini dia pun setuju. Namun di sini orang tua ini lagi-lagi dia pun berujar kepada Shelang jika saja dirinya mungkin aja dapat lolos dalam ujian kekaisaran sekalipun. Tapi bagaimana dengan 10 saudaranya yang lainnya? Mereka semua tidaklah berbakat seperti dirinya. Mengingat mereka semua tidak pernah berlatih seni bela diri. Apalagi mereka juga ada di dalam kompetisi yang berbeda. Tapi di sini untuk Shelang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena saat ini Shelang dia pun langsung memanggil Lumi untuk ikut bersama dengan dirinya. Dan benar saja Shelang dia pun meminta kepada Lumi untuk dapat memanah lilin yang ada di ujung sana. Dan benar, di sini Lumi dia pun dapat melakukannya dengan sangat akurat. Dia melepaskan anak panah dan berhasil mengenai api yang ada di ujung sana. Walaupun Lumi dia tidak pernah berlatih sekalipun dalam hal memanah, yang tentunya hal itu sangat mengejutkan bagi Pak Tua ini. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak pernah berlatih dapat melakukan hal gila seperti ini? Namun Shelang dapat mengatakan ini semua pure karena bakat. Jadi semua tidak perlu khawatir, karena ke-10 orang itu yang dibawa oleh Patualan, mereka semua memiliki bakat yang sangat amat luar biasa dalam hal seni bela diri. Di sini Shelang juga mengatakan walaupun memang bentuk mereka semua aneh, tapi mereka memiliki bakat yang tidak kalah daripada bandit Kutu Huan, si bandit yang memang terkenal itu. Dan perbedaan para pengemis ini dan juga Kutu Huan cuma satu, yaitu Kutu Huan dia diadopsi oleh para bangsawan. Sedangkan para pengemis, ya memang mereka adalah pengemis. Tapi di sini Pak Tualan dia pun masih tidak percaya, mengingat fisik yang dimiliki oleh rekan-rekannya juga aneh. Mereka semua bengkok-bengkok. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Shelang. Shelang pun mengatakan walaupun para pengemis ini semuanya bengkok-bengkok, namun itu semua tidaklah masalah, karena Shelang dia akan memecahkan masalah itu. Di mana Shelang dan juga meminta kepada Pak Tualan untuk fokus aja di dalam ujian kekaisaran, dan untuk 10 pengemis sisanya serahkan kepada diriku. Ucap dari Shelang. Namun di sini untuk si bandit ini dia masih aja merepet. Dia masih aja bertanya kepada Shelang jika saja mereka menang, lantas bagaimana ketika mereka mendapatkan 1000 pasukan baru yang telah dijanjikan oleh Kaisar? Lantas 1000 itu akan dipimpin oleh siapa? Ucap dari orang tua ini yang masih aja repet.
yang membuat Xilang pun mengatakan kepada orang tua ini untuk tidak perlu khawatir soal pimpinan dari 1000 pasukan baru mereka, karena pimpinannya saat ini sedang mengikuti sebuah ujian yang sangat amat berat, dan jika dia lolos di dalam ujian itu maka dia layak untuk dapat memimpin 1000 pasukan baru mereka, ucap dari Xilang. Lainnya saat ini gadis ini selir panggilan pertama dia pun menunggu seseorang, dan orang yang dia tunggu siapa lagi jika bukan bandit Kutu Huan, dimana dia telah menyiapkan anggur terbaiknya untuk saudaranya itu. Dan benar saja tak butuh waktu lama di sini bandit Kutu Huan dia pun datang. Dan kedatangan bandit Kutu Huan langsung disambut oleh wanita ini yang memang langsung memberikannya secangkir air. Dan untuk Kutu Huan, dia pun tanpa curiga sedikit pun dia pun langsung meminum air yang telah diberikan oleh wanita itu, yang memang telah dianggap sebagai kekasihnya. Dan setelah memberikan minuman itu, di sini wanita ini dia pun mulai memberikan keluhannya kepada Kutu Huan tentang tugas yang telah gagal yang telah dilakukan oleh Kutu Huan sebelumnya, hingga membuat putra mahkota benar-benar marah kepada dirinya. Dan hal itu pun membuat Kutu Huan dia pun hanya dapat meminta maaf karena dia telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Bahkan saat ini dia juga bersedia untuk dapat menebus kesalahannya. Walaupun dia telah gagal dalam menjalankan tugasnya kali ini, tapi setidaknya dia telah banyak membantu gadis ini dalam menyelesaikan banyak misi. Namun untuk misi tugas untuk dapat menyingkirkan Patria Keluarga Jin itu adalah sesuatu yang cukup berbeda, karena Patria Keluarga Jin dijaga oleh para master yang cukup kuat. Namun untuk gadis ini dia pun gak peduli dengan itu semua, dan dia meminta kepada Kutu Huan untuk tidak mendekatinya lagi. Dia merasa kalau Kutu Huan tidak lagi berguna untuk dirinya, yang membuat Kutu Huan yang mendengarnya dia pun mencoba untuk dapat membujuk wanitanya lagi. Tapi sayangnya hal itu pun gagal, karena saat ini Kutu Huan tiba-tiba saja mulutnya pun mengeluarkan sesuatu. Ia pun terluka dalam yang disebabkan oleh air yang telah diberikan oleh wanita ini sebelumnya. Yang tentunya hal itu membuat Kutu Huan dia pun bertanya tentang apa maksud dari ini semua. Dan untuk wanita ini dia pun mengatakan kalau Kutu Huan tidak lagi berguna untuk dirinya. Dan dia juga mengatakan kalau Kutu Huan bukanlah kekasihnya, bahkan bukan saudaranya, tapi dia menganggap kalau Kutu Huan selama ini hanyalah pelayannya saja, yang dapat dibuang kapanpun itu jika memang tidak lagi dibutuhkan. Yang tentunya hal itu membuat Kutu Huan dia pun terlihat sangat amat kaget. Dia tidak menyangka kalau ternyata wanita yang dia cintai ternyata memandangnya dengan cara yang berbeda. Apalagi di sini gadis ini dia juga menggunakan pedangnya untuk dapat menyelesaikan tugasnya, yang membuat Kutu Huan kini dia pun hanya tersungkur ke dalam aliran sungai yang ada di bawah sana. Nah, ini adalah tugas yang diberikan oleh putra mahkota untuk gadis ini. Dan 20 mil jauhnya dari tempat pertama, di sini Raja Pedang Li dia pun menemukan sesuatu yang mengapung, dan itu adalah Kutu Huan. Walaupun memang saat ini tubuhnya kaku dan tidak lagi bernapas, di sini orang tua ini dia pun tetap membawanya sesuai perintah dari Xilang. Dan apakah Kutu Huan dapat diselamatkan? Akan kita bahas di part lanjutannya aja coy. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.